SEA Games seharusnya jadi panggung prestasi. Tapi, bagi timnas kickboxing Indonesia di Thailand, arena justru berubah jadi ruang penuh tanda tanya. Dalam waktu berdekatan, satu atlet berteriak merasa dicurangi, dan sang manajer tim malah dideportasi jelang laga penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Kontroversi besar menyelimuti perjalanan timnas kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Ajang olahraga antar negara Asia Tenggara ini mendadak menjadi sorotan publik tanah air, bukan karena medali, melainkan dua insiden serius yang terjadi nyaris bersamaan dan memicu kecurigaan soal keadilan pertandingan. Sorotan pertama tertuju pada laga semifinal nomor poin fighting 50 kg putri. Atlet Indonesia, Andi Mesyarat Jernih Maswara, tampil meyakinkan sejak awal. Strateginya rapi, ritme terkontrol, dan di ronde pertama, ia unggul tipis. Guys, perkenalkan saya Andi Mesyarat Jernih. Saya dari cabur kickboxing. Dan saya baru aja selesai pertandingan, baru aja selesai guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asia Confederation, Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini guys saya bertanding di semifinal. Guys, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight. Saya harus menyerang. Situasi mendadak berubah. Wasit menghentikan pertandingan dan memberi instruksi yang justru memaksa Andi mengubah strategi. Ia diminta lebih agresif, padahal dalam point fighting, perubahan ritme bisa sangat menentukan hasil. Main yang enak, tapi tiba-tiba di-stop sama wasit, dengan alasan, saya harus fight, harus menyerang. Lanjutnya, masalah tak berhenti di situ. Andi mengaku melihat kejanggalan pada sistem penilaian. Skor lawan naik cepat tanpa serangan yang jelas, sementara beberapa serangannya tak dihitung. Bahkan, waktu pertandingan disebut terus berjalan, meski wasit sudah berteriak stop. Momentum yang dimiliki Andi hilang. Kesempatan mengejar poin lenyap. Usai laga, emosi yang tertahan akhirnya tumpah. Di depan publik, Andi berteriak lantang sebuah luapan kekecewaan yang terekam kamera dan viral di media sosial. Belum reda polemik di arena, kabar mengejutkan lain muncul. Manajer timnas kickboxing Indonesia dilaporkan dideportasi oleh otoritas Thailand hanya beberapa saat sebelum pertandingan krusial. Hingga kini, alasan pasti deportasi itu masih simpang siur. Namun waktunya yang berdekatan dengan insiden pertandingan memunculkan tanda tanya besar. Dua peristiwa ini membuat publik mempertanyakan integritas kompetisi. Apakah ini murni kesalahan teknis atau ada persoalan lain yang lebih dalam? SEA Games mestinya menjunjung sportivitas. Tapi bagi Indonesia, kickboxing di Thailand meninggalkan satu pelajaran pahit. Ketika keadilan dipertanyakan, suara atlet akhirnya menjadi alarm yang tak bisa diabaikan. Di tengah sorotan tajam atas dugaan kecurangan pertandingan, publik dikejutkan oleh fakta lain yang tak kalah serius. Manajer tim kickboxing Indonesia, Rossi Nurasjati, ternyata tidak mendampingi atlet dan pelatih di venue pertandingan SEA Games 2025 Thailand. Awalnya, absennya Rossi memunculkan tanda tanya, namun jawabannya jauh dari dugaan sederhana. Rossi bukan absen karena urusan pribadi, melainkan dideportasi oleh otoritas Thailand. Tepat sehari sebelum pertandingan penting digelar, Rossi merupakan manajer resmi yang ditugaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan kesaksian pelatih dan ofisial tim, deportasi ini terjadi setelah adanya tekanan dari Konfederasi Kickboxing Asia. Situasi yang dialami Rossi bahkan disebut mencekam. Ia dihadang aparat kepolisian Thailand bersenjata lengkap, disertai anjing pelacak, lalu dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk segera meninggalkan negara tersebut. Tekanan tak berhenti di situ. Wako Asia disebut mengancam akan mendiskualifikasi seluruh atlet Indonesia jika Rossi menolak menandatangani surat tersebut. Di titik itulah, Rossi berada di posisi sulit. Demi keselamatan atlet dan kelangsungan keikutsertaan Indonesia di SEA Games, ia terpaksa
meninggalkan Thailand. Keputusan yang berdampak besar bagi tim. Tanpa manajer di arena, Timnas Kickboxing Indonesia kehilangan figur kunci. Dalam cabang kickboxing, manajer memiliki peran vital, terutama untuk melayangkan protes resmi terhadap keputusan wasit atau sistem penilaian. Protes harus dilakukan cepat, formal, dan hanya bisa diajukan oleh manajer tim. Pelatih mengakui kondisi ini membuat mereka tak berdaya. Dugaan kejanggalan pada semifinal yang dialami Andi Mesyara Jernih Maswara pun tak bisa diprotes. Secara resmi karena ketiadaan perwakilan manajerial, kronologi berlapis ini memicu reaksi luas. Publik melihat benang merah antara deportasi manajer dan dugaan kecurangan di arena. Pertanyaan soal fair play pun menguat. Meski diterpa kontroversi, para atlet Indonesia memilih tetap bertanding dengan kepala tegak. Kini, publik menunggu langkah tegas pemerintah dan federasi olahraga dengan satu harapan, sportivitas dan keadilan benar-benar ditegakkan agar atlet tak lagi berjuang sendirian di arena.